Netizen, selamat datang di IKN, ini kata netizen. Karyas, sebelum kita memulai, kita acara tidak ini ingin menutup mata, menutup telinga. Asik. Jadi kami dari IKN ini kata netizen, Berita Nasional TV, iya, Karyas dan aku Bagaska mengucapkan turut berduka cita untuk teman-teman yang terlibat dalam di aksi kemarin ya. Aksi kemarin, kami tidak mau membahas gimana-gimana, tapi yang pasti kami turut berempati dengan apa yang terjadi kemarin. Betul sekali, dan semoga semuanya selesai, semuanya kembali normal. Dan menjadi lebih baik sih kalau bisa. Pasti akan lebih baik. Gitu aja. Nah, netizen, kita cairkan ketegangan itu dengan apa, Bagas? Dengan IKN seperti biasa. Yang informatif banget gitu. Informatif, sangat berguna untuk nusa dan bangsa seperti kata. Iya, seperti kata Berita Nasional, media pencerah bangsa ya. Cerah semuanya. Secara hati kita. Betul. Nah, yang berita pertama datang dari apa sih, Kak? Sepertinya masih ada hubungannya juga sama yang kemarin, cuma ada apa nih kali ini? Nah, jadi Pesta Pora 2025 akan tetap digelar di tanggal yang sama. Tanggal 5 tuh, mulainya tanggal 5. Tapi mulainya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, kayak masuk kerja lo nonton konser lo. Jadi ini tuh kayak buat yang strict parent tuh bagus banget sih. Oh iya, jadi pulangnya Mama, aku mau konser. It's okay, jam 8 pagi jam 8 pagi. Dan gitu. seingatku sampai berakhir jam 8 malam ya? 8 malam ya. Kan biasanya kayak gitu-gitu jam 1. Sebenarnya aku juga kayak gak apa-apa. Itu orang-orang yang belum sarapan terus udah mosing duluan, misalnya gara-gara nonton apa Piwi Gaskin atau apapun itu. Gitu. Udah asam lambung itu. Gak sih, jadi kayaknya mereka kan dari jam 5 dulu nih. Sholat subuh. Ada fun walk dulu kan. Oh, itu 5 September itu hari Jumat, Kak. Berarti ada sholat Jumat. Oh iya. Oh, jadi nanti jam 11:30-an kira-kira semua kegiatan diberhentikan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat. Luar biasa, udah ada olahraganya ya kan? Ada sholat Jumatnya. Rohaninya dapet. Sehatnya dapet. Hiburannya juga dapet. Konser jam 8 pagi, kita lihat kata netizen seperti apa ya. Oke, Bagas dulu. Kata Melia Shante, WKWK kayak jam kerja long shift, bisa tuh sekalian adain senam pagi sama Zumba. Betul ya. Jadi kan udah ada soundnya, udah bagusnya Pesta Pora ya kan. Dua gitu. Iya, tinggal ada Zin. Kalau kata temen yang pernah aku kenal, sebutannya tuh Zin. Zin itu apa? Nggak tahu, jujur aku lupa. Tapi pokoknya dia bilang Zin lah gitu loh. Zumba instruktor kalau nggak salah namanya ya. Ya gitu loh, temen yang pernah aku kenal. Katanya gitu. Oke. Terus kata siapa lagi, Kak? Kata Iza_AAA. Ya. Konser impian strict parent. Iya, kayak betul, tadi aku kan bilang. Jadi buat orang tua tidak usah gimana-gimana Khawatir. banget. Tapi jujur awalnya aku kira kayak bakal ditunda loh, karena cukup mengerikan kan. Iya. Tapi awalnya aku mikir kayak maksa banget gak sih? Tapi ya kalau misalnya memang, tapi maksudnya setelah melihat situasi sekarang sepertinya juga sudah cukup mereda gitu loh. Jadi buat yang Pesta Pora, mau performer, mau penonton, stay safe. Dan semoga kalian bersenang-senang, ya udahlah. Betul, gitu nggak apa-apa kok. ya. Kadang-kadang kayak nonton konser di bawah terik matahari juga seru lah ya. Iya. Nah, lanjut ke topik selanjutnya, masih ada hubungannya juga sebenarnya, karena langsung saja Dewan PJJ alias Yang PJJ tuh jarak kan, jauh. ya? P-nya tuh aku lupa. Pembelajaran Jarak jauh. Pinter banget gua. Guru ini minta live location, muridnya nggak expect ada yang lagi daki di Gunung Semeru. Kenapa sih? Bagas? Kenapa sih dia harus mendaki gunung, lewati lembah? Lagi pula kan maksudnya mentang-mentang online itu, ya Ninja Hattori ya. Lagi pula maksudnya kan mentang-mentang lagi online terus ya udah gue manjat gunung, mendaki gunung. Kayak nggak kepikiran ya? Kepikiran untuk online guys gitu. Membuka Zoom meeting di atas Gunung tapi Semeru. Tapi ada ya emang ya? Itu satu yang aku juga nggak tahu apakah emang.
tapi kayaknya ada sih Kak, kayaknya gitu. Ada ya, aku nggak pernah mendaki gunung sebelumnya, jadi aku nggak tahu apakah kalau misalnya emang apalagi Gunung Semeru ada sinyalnya, mungkin dia lagi di pos aja kali ya. Mungkin lagi di sebuah posnya, lagi berhenti bentar untuk kelas ya kan. Orang tuh kalau naik daki gunung ke pos tuh buat apa? Buat istirahat. Ini buat apa? Istirahat. Iya istirahat, tapi lu kelas bro, Belajar. sekolah. Ya. Aduh ya Allah, komentar pertama Kak. Komentar pertama ada dari Rizky_Ramadan. Sabtu pamit, Minggu submit, Senin izin sakit, Selasa bikin fit jedak-jedik. Udah ada rundown kehidupan ya sepertinya ya. Rundown kehidupan yang sebenarnya nggak perlu juga sih, kayaknya sekolah aja deh. Maksudnya ya udah PJJ dari rumah pun kalau misalnya emang pengen nekat dikit ya udah di kafe. Maksudnya kafe juga dekat rumah. Kemarin aku juga gitu kok soalnya kayak aduh gue nggak berani nih ke Mestik gitu. Jadi ikut rumah aja deh gitu. Yang deket CBD ada adalah tempat kopi deket CBD ya kan. Itu lumayan enak kopinya. Iya enak jujur. Murah lagi. Tapi komentar kedua ada dari apa? Ada dari Devia Putri, katanya ada sinyal kah? Kukira kalau naik gunung kita jadi nggak punya akses apa-apa. Benar, iya juga ya. Iya. Itu yang aku nggak tahu. Lagi-lagi kemungkinan besar itu murid-murid lagi pada di pos untuk istirahat ya. Misalnya udah nyampe pos berapa, terus berhenti dulu untuk kelas. Kelas dulu, kita absen dulu. Lagi pula sebenarnya gurunya iseng juga sih untuk live location. Maksudnya kayak ya udah kadang sih. Biar apa ya? Maksudnya kalaupun dia tahu dia lagi di mall atau di gunung kan ya udah. Maksudnya pengen tahu aja kali ya. Pengen tahu apakah aja baik-baik aja atau enggak anak-anaknya gitu ya, kan. Untuk memastikan ada yang ikut demo enggak karena nggak boleh mungkin gitu ya. Iya kali ya gurunya pada nanya gitu loh. Ya maksudnya bukan masalah nggak boleh sih, lebih tepatnya lu ada kelas gitu loh. Jangan dulu, entar aja gitu kali ya maksudnya ya. Jadi gitu loh. demo naik gunung yes. Iya lagi dia bisa-bisanya lo escape, maksudnya tahu situasinya lagi gini, udah di gunung masa sih ada yang demo gitu kan enggak gitu. Dia tahu kemana dia harus pergi berlibur. Betul. Healing dari hiruk pikuk ini. Ada yang demo di gunung, mungkin dari dunia lain yang demo. Nah, gitu kan begitu. Dari dunia lain gitu kan yang sedang berteriak-teriak atau apapun itulah gitu loh. Yang mungkin tidak kita bisa dengar dari sini karena jauh juga ya. Jauh juga. Ya udahlah, hati-hati, mudah-mudahan udah pulang kan dari Semeru kan? Harusnya udah dong. Gitu. Belajar lagi ya kalau gitu ya. Betul. Kalau gitu kita masih banyak lagi topik yang akan dibahas selanjutnya. Betul di sekali. segmen kedua. Jadi netizen jangan kemana-mana. Tetap di IKN, ini kata netizen. Netizen masih di IKN, ini kata netizen. Nah, Karyas, tadi kita sudah membahas 2 topik awal gitu kan. Nah, berhubungan sama aksi kemarin. Iya, dampak ya kayaknya. Dampak. Nah, sekarang kita coba cari yang lain dulu. Iya deh, udah deh yang itu udah tutup. Tutup dulu aja karena katanya ada orang nih, ada videonya juga merokok saat mengemudi motor dan abu mengenai pengendara lain. Pemuda ini ancam tangkap netizen. Lu viralin, gua tangkap. Tangkap apa? Iya, lu viralin aja. Mau ditangkap? Iya. Ya viralin aja coba. Gua lihat sampai ada di sosial media. Iya. Oh, lu tahu kan undang-undang ITE? Nggak boleh. Hah? Nggak boleh ngerokok di jalan. Yang nggak boleh itu ngerokok di jalan. Waduh, ini dia belum apa-apa udah main tangkap aja nih. Padahal salah lu nggak sih maksudnya untuk merokok di atas motor. Tadi? Dia merokok di atas motor. Misalnya aku merokok di atas motor, abu aku mengenai kamu. Yang nangkep, yang minta ditangkap. Kok nggak ada yang minta ditangkap, lebih tepatnya ada yang gue tangkap lu, mengancam untuk ditangkap, mengancam untuk menangkap gitu loh. Karyas gitu loh, kayak gue tangkap lu gitu loh, lu ngapain rekam gue gitu loh. Hey gitu mama lagi gitu loh. Jadi maksudnya sudah jelas salah untuk menyalakan sebuah rokok karena nggak boleh ada undang-undangnya kan. Betul ada ya, aku nggak tahu tapi intinya
secara social basic skill gitu loh, itu salah sebenarnya karena membahayakan diri Anda sendiri, kedua membahayakan pengendara lain juga gitu loh. Kalau misalnya emang kena abu seperti ini, kena mata itu kan pedes loh. Satu pedes, dua kalau misalnya udah kepedesan apakah tetap bisa stabil motor lo? Nah, itu dia. Dar gitu loh, bisa jadi apapun yang terjadi kita tidak akan pernah tahu. Gak boleh lah kayak gitu. Maksudnya kita udah hati-hati aja di jalan kadang-kadang masih kenapa-kenapa. Nah, ini jangan cari perkara. Ngerokok emang lo nggak punya tempat khusus? Tempat khusus pasti ada gitu loh. Tempat tuh semua sudah disediakan. Betul gitu. Sekali fasilitas sudah ada. Dan cuman mau apa enggak? Betul di atas transportasi bukan salah satu fasilitasnya. Betul gitu. sekali. Kecuali Ariel Tatum ya, katanya Ariel Tatum gitu soalnya kan. Iya? Dia tuh kalau ngerokok di dalam mobilnya tapi mobilnya tutup. Jadi kok ini loh. Iya, katanya gitu. Kata temenku. Gitu. Oke, kita lanjut aja sebelum melebar kemana-mana ya. Iya betul. Yang pertama ada dari Yeni Sien, katanya mungkin gak punya rumah karena isinya makan juga di jalan, sekalian mandi tidur juga di jalan sambil motoran. Iya bisa jadi sih, jadi agak aktivitas dia kayak kesel banget sih, kayak aktivitas sehari-harinya di motor kali ya sampai. Betul gitu loh. Jadi memang untuk para perokok bukan tidak dianjurkan, diharamkan aja sekalian. Iya, mana MUI? Iya, kayak sonorek kan. Enggak gitu ya. Ya tapi membahayakan untuk semua orang, untuk diri Anda sendiri. Jadi semua sudah ada tempatnya dimaksimalkan, bukan dimaksimalkan apa sih? Dipergunakan dengan baik lah gitu loh. Gue udah ada editing Iya, paham. Komentar kedua enggak? Komentar kedua ada dari Ciputra Popitot. Bang, besok-besok kalau ngerokok asap sama putungnya ditelan sendiri aja. Itu agak Mortal Kombat ya. Iya, fatality gitu. Agak mengerikan. Langsung baru-baru Anda jebol gitu. Ya, tapi buat teman-teman siapapun Anda, apakah Anda menonton ini atau tidak, satu hati-hati di jalan karena jujur, maksudnya kita juga agak susah untuk mengatur jalan sih karena banyak orang tidak waras juga di jalan sih sebenarnya gitu loh. Iya, betul sekali. Mau kita udah pakai seat belt, gitu ya. Iya, mau kita udah pakai seat belt, udah pakai helm, udah pakai sarung tangan, celana panjang, ada aja pasti orang yang pecicilan gitu ya bahasanya. Iya, betul gitu. Kita sih tidak berharap itu ya. Iya, mudah-mudahan enggak. Ya udahlah ya. Pokoknya jangan ngerokok di jalan aja. Betul. Ingat. Lebih tepatnya jangan ngerokok sambil nyetir. Iya. Gitu. Bahaya. Berita yang kedua, aku tadi yang baca pertama ya. Nah, sekarang Rias nih. Nah, yang kedua ini kan ada videonya nih. Detik-detik seorang bocah mencoba mencuri HP pemilik warung namun keburu ketahuan pemiliknya. Ini kalau lihat videonya beneran loh, guys, dia mau ambil. Kayak udah ambil gitu. Satu. Dek, kamu ngambilnya nggak pakai strategi. Kok jadi ngajarin gue ya? Gak, lagian kayak mentereng banget kayak terus pas kelihatan kayak terus dia kayak ngapain gitu. Ya emang lu kate mudah untuk dibodohi gitu loh orang itu. Iya, enggak terus dong. Kok bisa kepikiran ya kayak dia lagi lengah nih kita ambil gitu. Padahal kan kayak masih kecil gitu. Hei, kamu main sama siapa? Guru Kia lu. Ya kalau sekarang sih pasti ada aja ya. Maksudnya umur-umur segitu tuh biasanya main game mobile yang tuntutan gitu game kan, iya gitu maksudnya loh. bisa jadi sih guys. Ego sekarang tuh apalagi. Aduh, aku pengen banget beli Roblox Diamond. gitu. Ya. Misalnya gitu. Arias ngomong Robux, aku ngomong Diamond, ML terus Roblox. Ya gitu-gitulah. Maksudnya sekarang itu yang dibesarkan dari gaming adalah egonya gitu. Aku mendengar salah satu YouTuber favorit saya adalah egonya gitu. Kayak skin lo apa atau kayak gitu. lo punya duit berapa di game ini gitu loh. Padahal belum tentu duitnya adalah duit dia sendiri. Mending kalau duit dia sendiri deh gitu loh. Mending banget. Iya, Tapi kalau misalnya duit orang tua gitu kan mengerikan. Iya benar. Gitu. Tapi ya maksudnya kayak apalagi dan dia dengan cengenges gitu ya, bukan ya, dengan tanpa kondisi merasa yang bersalah. Iya, kita mau bikin skenario kayak di film-film yang itu tuh. Dia ibunya sakit atau adiknya sakit gak punya biaya, dia harus mencuri gitu kan. Tapi nampaknya dari mimik mukanya tidak segitu ya. Sepertinya sih tidak, emang antara iseng atau klepto beda tipis. Iya, gitulah. Kita baca. Biasa, siapa duluan mau? Aku dulu boleh. Ada dari Downski. Malah ngajak salaman, nyengir lagi. Ada siapa tuh, woi? Oh iya, ngajak salaman ya tiba-tiba ya.
gue nggak dapet HP tapi setidaknya gue udah menang gitu loh. Oke lah. Iya kenapa sih dia nyengir? Kayaknya emang dia klepto sih guys yang gue bilang. Ada nyengir orang kan kalau kayak gitu kayak ada raut wajah takut atau sedih gitu. Orang tua itulah pentingnya parenting yang bener gitu loh. Jadi orang tua perhatikanlah gerak-gerik anak Anda mulai sekarang. Kalau misalnya memang sudah mencurigakan silakan dididik dengan di jalan yang benar. Iya betul. Gitu loh. Jadi tidak jadi seperti adik yang satu itu. Iya please dong, jangan dong. Komentar kedua datang dari 2 orang nih sebenarnya. Katanya Wahyu Aryan, kenapa nggak ditangkap? Malah bakal ngulangin lagi di lain tempat yang ada. Terus kata Adis 150988. Nanti kalau ditangkap banyak yang komen, kasihan kan masih kecil. Iya, tapi gitu sih emang bingung sih kadang-kadang. Sebenarnya nggak perlu ditangkap sih. Lagi-lagi tadi aku bilang lebih ke parentingnya aja nanti. Maksudnya bukan masalah backstory-nya, kan udah kejadian ya mau gimana lagi gitu kan. Cuma maksudnya udah kejadian nih, berarti harus lebih ditekankan lagi kalau itu adalah hal yang melarang sosial. Maksudnya hal apa kalau bahasa anak kecil ya? Dosa lu nyuri. Iya, gitu jangan gitu. Atau iya sih kayak ditanya kamu rumahnya tuh di mana? Orang tuamu tuh mana gitu. Atau jangan-jangan itu orang tuanya tuh baik-baik aja tapi memang karena tuntutan game atau tuntutan permainan jadi kayak gitu. Jangan saja. Ya, buat netizen, wah bagus juga nih. Maksudnya apa yang kita bahas ya maksudnya di segmen 2 ini. Nah, kita lihat di segmen 2 kita mau bahas apa karena aku jujur juga lupa. Segmen 3. Tadi ngomong apa? Segmen 2 ya? Ya udah segmen 3 ya. Sore kalau gitu sorry. Kalau gitu jangan kemana-mana ya netizen, tetap di IKN ini kata netizen. Netizen masih di IKN ini kata netizen. Oke Karyas, ini di segmen terakhir ini sepertinya ada yang membanggakan, tapi juga ada yang apa tadi haru ya kalau kata Karyas. Nah kita bakal mulai dari yang haru dulu karena Karyas nih yang mau membahas. Sepertinya Karyas relate. Harusnya sih sedih. Pengen kali ya kayak. Iya, jadi gini ya. Langka mahasiswa baru ini dapat perpisahan super manis dari ibunya di depan kampus. Oke, jadi terlihat ya anaknya itu sedih. Salim cium gitu. Dan biasanya kan gimana ya kalau ya semoga ini hanya di sinetron ya. Kayak yang anak-anak kuliah tuh kan kayak jangan antar aku sampai depan kampus gitu. Oke. Aku malu. Sedangkan gue sama ibu gue masih di kantor loh pas kampus sumpah. Juga lagi. Dan gue malah kayak bangga ibu gue gitu loh. Jadi iya apa maksudnya ini satu hal yang bikin anget kali ya. Iya, maksudnya di momen-momen seperti ini masih ada yang bisa apa sebutannya berbagi. Sesweet itu ya, gitu. Itu ya. Dan itu mahal banget sih karena momennya mahal. Iya, karena tidak bisa dibeli uang. Iya, itu rezeki juga kan, bagian dari rezeki ya. Kan nggak semuanya. Mempunyai keluarga yang harta yang paling. Iya, betul. Gitu. Jadi ya terus kita ada temannya juga kan. Ada temannya juga. Terus ikut salim juga. Jadi kayak wow, belajar yang serius ya, Dek. Betul. Ibumu sudah sebegitunya. Iya betul, sudah yang nganterin tuh menurutku udah oke banget iya, sih. Nganterin ke kampus atau sekolah menurutku orang tua yang begitu tuh menyempetin waktu lu cuma buat nganterin begundal satu ini ke sekolah atau kampus tuh kayak gitu loh maksud gue. Terharu jadinya. Komennya? Oke, komentar pertama datang dari Selni Febrida, katanya hangatnya hatiku. Kayaknya aku bakal gini juga sama anak-anakku kalau mereka udah pada sekolah dan kuliah, selamanya mereka bayi-bayi mungilku yang lucu. Ya pikiran semua ibu gitu ya. Aku akan mengantarmu. Iya betul. Sampai manapun. Gitu. Aku tungguin di kantin nggak apa-apa. Tapi kalau kerjaan lagi nggak banyak gitu kali ya maksudnya. Gitu loh. Karena kita harus analisis juga kan. Ya gitu kayaknya ya. kalau anak aku kuliah aku udah punya perusahaan ya. Wah, amin. Itu terkadang memang apa namanya? Turun. Duit turun ya. Oke, jadi. Oke, kita baca yang kedua. Kak. Ada caramel.iciato.
Nggak pernah digituin sama mama. Semoga nanti kalau aku jadi ibu, aku bisa seperti itu. Semangat Karamel, pasti bisa seperti Karamel itu. Karamel ya bener sih. Karamel nggak membaca apa-apa. hal ini, maksudnya membaca hal ini cukup sedih sih, tidak pernah digituin sama mama. Mungkin ya memang tidak ada waktu atau. Iya, ya ada hal-hal khusus lah ya, tapi nggak apa-apa Karamel. Ya tidak apa-apa. Kita putus mata rantai itu. Nanti kalau kamu punya anak, kamu begitu sama anak. Diayomi lebih baik lagi gitu. Itu adalah saatnya lu menjadi yang tidak pernah iya, lu kadang alami gitu kali ya. Kita lagi bener banget tau episode ya, hari ini lagi bener banget ya. Iya kok, padahal kemarin pesimis ya, kayak aduh susah nih gas gitu. Kok tawa? Malah bisa gitu loh. Oke deh kalau gitu kita lanjut aja kali ya ke berita selanjutnya. Oke, ada apa Bagas? Nah ini yang tadi aku bilang di awal membanggakan, karena tadi aku bilang ada yang Kadis bilang haru, kalau ini aku membanggakan untuk Indonesia. Akhirnya apa ada itu? berita membanggakan. Aku tak sabar. Membanggakan di saat-saat seperti akhirnya ya. Katanya salah satu pemain timnas, Calvin Verdong, itu menjadi orang Indonesia pertama yang masuk ke tim Liga Prancis Ligue 1, yaitu LOSC Lille. Calvin Verdong. Jadi itu tapi naturalisasi bukan sih? Itu naturalisasi Calvin Verdong gitu. Tapi dia udah timnas. Jatuhnya sih WNI ya. Oh, udah WNI. WNI nggak ya? Ya itulah ya, pokoknya dia timnas. Dia timnas. Dan dia dipilih untuk klub di Prancis. Dan Lille itu salah satu yang bagus juga karena masuk UCL seingatku, ya. Oh gitu. UCL tuh pokoknya salah satu pertandingan paling bergengsi lah di Eropa. Untuk tim-tim Eropa gitu loh. Prancis tuh Ligue 1 aku taunya ya. Bukan. Ligue 1 ya. Apa tadi namanya? Ligue 1 apa sih? Yang Liga Prancisnya? Satu bahasa Prancisnya ang kali. Ligue 1. Iya gitu loh. Gitu. Andung Trois kan. Gitu loh. Aku nggak tahu sih tapi. Nggak tahu tapi bener. Iya, tapi intinya buat Bang Calvin Verdong semoga bisa merepresentasikan Indonesia beneran di sana. Lebih tepatnya sebenarnya. Biasanya kalau kayak gitu lo performanya dulu sih. Kalau misalnya emang performanya bagus, ya berarti otomatis ter-highlight tuh dari mana nih orang pemain Indonesia. Gitu loh. Dan kan, kenapa? Ya nanti kan jadi orang Indonesia gitu-gitu ya. Betul, dan lebih tepatnya juga mengasah skill di Eropa karena permainan bola di Eropa tuh sangat berbeda dengan Indonesia dong. Maksudnya mereka ya beneran cukup elit. Aku tidak ngatain sih, tapi lebih tepatnya kalau terlihat dari strategi dan segala macam cukup lebih kasar juga sih harusnya. Oh gitu. Sepertinya ya gitu loh. Ya siapa tahu mereka. Saya bukan Justinus Laksana, sorry ya gitu loh. Aduh, saya juga nggak tahu Bung siapa yang komentator sepak bola. Bung Toel. Iya, Bung siapa sih itulah. Pokoknya Bung. Gimana Bung Bagas sekarang jadi? Bungkus, kayak ada yang namanya Bungkus. Aduh, aku lupa lah pokoknya. Bungkus Nadi. Bungkus Nadi. Alah, Bang. Ya itulah pokoknya. Saya bukan mereka, tapi intinya saya bangga aja gitu loh Bang Calvin Verdong masuk Lille. Nah, apakah netizen turut berbangga? Kita lihat komentar pertama dari Konsentratif. Bagus banget nama gue nih. Terpantau belum 24 jam sudah ada 10 postingan tentang Verdong. Mantap. LOC Lille. Biasanya gitu LOC Lille sebenarnya. Biasanya gitu emang. Karena Indonesia kan netizennya besar ya. Maksudnya apa kalau misalnya emang ada Indonesia ada Indonesia coy gitu loh. Iya kayak apalagi gitu. Ke Eropa lagi bukan Asia lagi Eropa. Dan itu tim yang cukup besar juga gitu loh di Eropa. Jadi pasti akan di farming terus itu. Iya betul. Verdong lagi latihan, Verdong lagi biasanya kalau pemain bola kan mandi ituan. Es batu. Oh iya. Kayak gitu ada gitu ya. Lagi begitu, banyak dah pokoknya pasti konten tentang Verdong. Yang komentar kedua, Kak. Dari Egasa, take care of him ya, we love you ya. We love you so much ya, betul. Ya. Jadi lebih tepatnya sih aku rasa Lille bakal take care of him bagus-bagus. Kalau misalnya memang si Verdong ini performanya memang bagus di Lille, dia bisa tapi dia memang ini ya, sepak terjangnya tuh memang bagus ya. Jatuhnya sih bagus ya. Maksudnya kalau misalnya bisa sampai di lihat sama tim Lille sebagus Lille dan nomor punggungnya saya lihat kayak 20 atau berapa gitu. Oh iya. Dan itu menurutku juga ikonik juga jatuhnya gitu loh. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Indonesia. Mantap. Tapi nanya deh, kalau mereka udah ke Prancis itu masih jadi timnas atau gimana? Masih. Cuma menyesuaikan jadwalnya pasti gitu. Pasti bakal sih. Tetap membela negara ya berarti. Tetap. Mantap. Ya, jadi buat Bang Verdong semoga sukses di Prancis dengan bawa nama Indonesia, dan Indonesia semoga menjadi lebih baik ke depannya dan lekas sembuh. Lekas sembuh dari semua luka yang pernah terjadi. Betul, lekas sembuh bawa golok.
Itu Jaka Sembung. Kalau gitu netizen, terima kasih sudah nonton Nikahin Sampai Detik ini. Ya. Jangan kemana-mana. Apa? Enggak, sampai jumpa di IKN selanjutnya. Dadah. Kok gitu sih? Tetap di IKN. Gimana sih guys? Nggak, udah ending aja. Dadah.